Dari apa yang harus dijaga? Dari api neraka. Sekarang kita sibuk jaga anak kita, jaga keluarga kita dari yang namanya corona. Betul apa betul? Betul apa betul? Sibuk setengah mati. Negara sibuk ngurusin corona, sibuk ngurusin yang nggak penting. Sibuk sama makhluk kecil yang nggak pernah kelihatan. Wallahu alam tuh makhluk beneran ada apa kagak, gua nggak ngerti. Oh, tapi orang dibikin sibuk. Neraka yang real, nyata, nggak ada yang sibuk. Waliyadzubillah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga ente punya keluarga dari api neraka. Bagaimana caranya? Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah mentafsirkan ini ayat, allimuhum wa adibuhum. Artinya apa? Ajarkan mereka ma yanjuhum min adzabillah, apa yang membuat mereka selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Bagaimana kita ajak keluarga kita, kita ajak diri kita, kita ajak anak-anak kita untuk jauh dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi hari ini sebab perkara kecil. Kadang-kadang kita bukan cuma jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi murtad nggak kerasa. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini sekarang yang terjadi di Indonesia modelnya begitu, Pak. Masya Allah, luar biasa. Kelihatannya perkara sepele. Orang sekarang boleh ngomong semau-mau. Berkat ada media sosial, berkat ada YouTube, berkat ada Google, berkat segala macam. Segala ocehan orang, segala omongan orang nyampe ke keluarga kita, diikutin oleh keluarga kita, sehingga keluarga kita mampu menjadi murtad nggak kerasa. Belakangan kita lihat ada kiai ceramah cakep banget, pakai nama Buya, padahal menurut gua mah buaya. Pakai namanya Buya. Tapi apa kata dia? Nabi Muhammad tidak merasa diri yang paling benar. Nah, ini goblok ini. Ini goblok. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ada orang goblok ngaku buya berani mengatakan Nabi Muhammad tidak benar. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, ini kalau anak kita dengar, masuk ke otak anak kita, masuk ke otak istri kita, Nabi Muhammad aja nggak ngerasa benar, apalagi lo orang. Berarti kita agamanya belum tentu murtad. Betul? Betul? Makanya hati-hati, jaga. Caranya bagaimana, Habib? Nabi kasih kita jalan. 3 hal yang harus kita tanamkan kepada keluarga kita. 3 hal yang harus kita berikan kepada keluarga kita. Apa? Adibu auladakum ala 3 khisal. Ajarkan anak kalian 3 perkara ini. 3 perkara ini diajarkan kepada anak-anak kalian aman. 3 perkara ini diajarkan kepada anak-anak kalian selamat. 3 perkara ini diajarkan kepada keluarga kalian, fit dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kalian akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Amin. Amin. Boleh Beb, 3 perkara Beb? Insyaallah. 1 perkara 5 menit, 3 perkara 15 menit. 2 jam. Apa 3 perkara? Pertama, hubbun nabiyyikum. Ajarkan anak kita cinta sama Nabi Muhammad. Coba kita lihat anak-anak kita ini sekarang lebih kenal Iron Man daripada Nabi Muhammad. Betul? 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 Anak kita lebih kenal Spiderman daripada Nabi Muhammad. Betul? Kenapa? Karena mereka tiap hari ceritakan biografinya orang-orang ini. Ada Spiderman, ada Iron Man, segala macam. Tiap hari diceritakan ke anak-anak kita, sementara kita nggak pernah ceritain Nabi Muhammad ke mana kita. Ente mau tahu manusia yang paling hebat dalam peperangan? Oh, itu lihat Iron Man hebat banget katanya. Ente mau tahu siapa manusia yang paling berani menghadapi musuh? Jelas sejarah menunjukkan, sejarah memperlihatkan bagaimana keberanian yang mulia Habibuna wa Habibukum Muhammad. Kalau ente mau lihat orang paling berani, Nabi Muhammad manusia yang paling berani. Nggak ada yang lebih berani daripada Nabi Muhammad.
Tapi kan nggak dikasih tahu sama anak-anak kita. Mana ada orang yang lehernya dikasih pedang, lehernya ditaruhin pedang. Nabi Muhammad lehernya ditaruhin pedang sama Arabi Badui, tempelin di lehernya Nabi Muhammad. Ya Muhammad, man yamna'uka minni. Hei Muhammad, siapa yang mau nyegah anak buat bunuh ente? Apakah berubah wajahnya Nabi Muhammad? Enggak. Apakah kelihatan takut wajahnya Nabi Muhammad? Enggak. Senyum Nabi Muhammad dan berkata, Allah. Ini kalau bukan manusia yang berani, mana ada yang bisa begitu? Ini manusia super berani. Lehernya udah ada pedang. Coba kalau ente leher ada pedang. Motor mana motor? Betul apa betul? Betul apa betul? Nabi kita Sayyidina Nabi Muhammad manusia berani. Sayyidina Ali menceritakan, kami kalau perang melihat tidak ada satu orang pun yang paling berani untuk menembus pasukan musuh selain Nabi wa nabiyukum Muhammad, habibuna wa habibukum Muhammad. Bahkan kami para sahabat berkata, kalau kami merasa gentar dengan musuh-musuh kami, kami akan sembunyi di belakang Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ada manusia yang paling berani selain Nabi Muhammad. Nanti bayangin yang lawan Nabi Muhammad, beliau sendirian yang melawan Nabi Muhammad, bukan orang satu RT Pak, satu negara dilawan oleh Nabi Muhammad. Nggak ada rasa takutnya. Apa itu orang-orang yang sekarang dikatakan superhero? Nggak ada hero-heronya dibandingkan Nabi Muhammad. Kesalahannya kita nggak kenalin Nabi Muhammad kepada anak-anak kita. Kesalahannya nggak pernah kita di meja makan, nggak pernah kita di tempat duduk, nggak pernah kita di tempat-tempat kita ngobrol dengan anak-anak kita. Kita katakan, wahai anakku, kenalkah kamu kepada nabimu? Wahai anakku, bagaimana nabimu? Wahai anakku, tahukah engkau bahwa nabimu? Wahai anakku, kapan kita ceritakan itu kepada anak-anak kita? Lah, sama sekali enggak. Yang diceritakan di meja makan sekolah ya bagaimana? Ya Allah, sekolah ini sekolah. Kalau kata orang Betawi, ini udah kalau kata orang Banten, sekolah ini udah salah Pak. Sekolah salah. Sekolah itu fi'il madhi, nggak bisa masukkan sin. Bolehnya saya kulu, nggak boleh sekolah. Yang ngerti bela. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Walhasil. Bolehnya saya dulu. Sekolah Bapak. Sallu ala Nabi Muhammad. Hakada. Ini kondisi kita hari ini. Orang kafir lebih mengenal Nabi Muhammad daripada anak-anak kita. Orang-orang kafir lebih mempelajari Nabi Muhammad daripada kita punya keluarga. Terus bagaimana mungkin ketika si Hollywood bajingan, betul? Betul? Menyandingkan nama yang mulia, nama yang agung, nama yang paling agung di muka bumi, yaitu nama Habibuna wa Habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama khamar. Nggak ada anak-anak yang marah. Mana ada anak-anak kecil yang marah? Bahkan orang tuanya juga nggak marah. Kenapa? Karena nggak ada cinta. Kenapa nggak ada cinta? Nggak biasa untuk membicarakan Nabi Muhammad di majelis kita. Nggak biasa. Coba antum, kenapa orang bisa demen banget tuh sama apa namanya tuh bintang film fulan atau apa fulan? Kenapa? Tiap hari diceritakan. Dari infotainment, dari berita, dari semuanya ceritain artis. Sehingga apa? Muncul kecintaan anak-anak kita kepada artis. Artisnya dihina, marah. Kenapa? Cinta tumbuh. Makanya apa kata Nabi? Kau pengen selamat? Ajarkan anak-anakmu, ajarkan keluargamu cinta kepada aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang kalau ngajarin cinta sama Nabi dahsyat. Dari kecil diajarin. Ketika makan, anaknya dikasih tahu, nak, makannya Nabi nggak begitu. Tidur, nak, tidurnya Nabi nggak begitu. Jalan, nak, jalannya Nabi nggak begitu. Ngomong, nak, ngomongnya Nabi nggak begitu. Semuanya diajarkan tentang Nabi Muhammad, sehingga terbentuk di dalam anak ini kecintaan kepada Nabi Muhammad. Ada satu orang yang setiap hari mengatakan seperti itu kepada anaknya, sehingga satu hari terjadi peperangan antara muslimin dan kafirin. Terjadi peperangan, nih anak umurnya 12 sampai 13 tahun, masih anak-anak. Tadi perang nih anak ngomong sama abahnya, "Abah, izin." Kenapa nak? Anak mau ikut perang. Kata abahnya, "Ini masih anak-anak, nak, ntar aja perang. Ntar dulu."
Apa kata anaknya? Mbak, anak mau tanya. Ya, dari kecil, dari mulai anak ingat, Abah selalu ngomong begini, Nabi Muhammad begitu. Saya mau tanya, Nabi Muhammad kalau perang ikut nggak? Ikut. Nah, saya mau ngikutin Nabi Muhammad, kenapa nggak boleh, Pak? Masya Allah. Muncul di hatinya dengan seketika kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ada masalah dengan agamanya, ini anak 12 tahun bangkit untuk ikut perang membela agama baginda Nabi Nabi Abu Muhammad. Kata abahnya, ya udah nak, kalau begitu ente perang di belakang aja nak, biar abah di depan. Dia tanya lagi, abah, Nabi kalau perang di belakang apa di depan? Di depan nak. Saya mengikut Nabi di depan. Allahumma shalli ala Muhammad. Hakada. Itu didikan orang-orang terdahulu, bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini yang ada kita diajarkan untuk cinta dunia. Ente mesti jadi insinyur, ente mesti jadi hada, ente mesti jadi hada biar ente nanti hidupnya enak. Ya Allah, ya Allah, man Rabbuk? Siapa Tuhan ente? Gak ada. Dunia ini diberikan sama Allah, yang Allah kehendaki, yang nggak dikehendaki ente mau kerja sampai pala pecah, kalau Allah nggak kasih ya dikasih ente. Betul apa betul? Betul apa betul? Nggak ada orang ngomong, oh itu kalau serius pasti dapat kata siapa? Kalau yang serius pasti dapat ke tukang becak, udah paling banyak duitnya, betul? Betul, bukan cuma serius, dia capek, tetep aja susah, dasar belum waktunya. Itu bos cuma tanda tangan, besok duit masuk rekening banyak. Tanda tangan, serius kagak main. Betul apa betul? Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, amin. Ya Rabbal. Yang pertama dari menit. Yang kedua, ajarkan anak kita cinta wa hubbu ahli baiti. Ajarkan anak-anak kalian cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Ajarkan anak-anak kalian kenal dengan keluarga Nabi Muhammad. Sekarang jangan lagi anak-anak bapak-bapaknya kalau ditanya, Pak, buduk bapak-bapak di sini. Pak, saya mau tanya anaknya Nabi ada berapa? Boro-boro anak-anaknya bapaknya yang udah jenggotnya panjang, umur tinggal bentar lagi ketemu sama Israel, nggak kenal mana Nabi. Bagaimana? Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan Indonesia, amin. Amin. Itu kalau ditanya anaknya Inul kenal semua hati. Anak Inul, anak Roma Irama kenal juga. Insya Allah, anak Ahok kenal ya. Insya Allah. Kemudian nanya anak Nabi ya dah udah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, amin. Amin. Cinta dengan keluarga Nabi. Keluarga Nabi yang sekarang siapa? Para habaib. Nanti ikutin para habaib. Taraktukum as-sagalan ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua perkara yang penting berat untuk kalian. Apabila kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara ini? Kitab Allah wa itrati. Kitabnya Allah Al-Quran wa itrati, dan keluarga aku para habaib. Asal masih banyak para habaib yang bikin majelis-majelis di mana-mana, aman insyaallah, amin. 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 Ya Rabbal. Hum amanul ardi fadzakir. Mereka yang bikin bumi ini aman. Kalau udah Habibnya dimusuhin, Habibnya dipenjarain, ya pasti negaranya hancur. Betul apa betul? Betul apa betul? Sekarang negara yang paling demen menjarain Habib, negaranya namanya negara Konoha. Iya. Presidennya namanya si Cungkring dari Konoha. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Iya sudah. Masya Allah. Hati-hati. Kata Nabi Muhammad, wailun, raka. Buat siapa? Liman zalama ahla baiti. Untuk siapapun yang berbuat jahat kepada keluarga Nabi. Wa adani, dan dia menggangguku dan dia menyakitiku fi ahli baiti, di dalam dia menyakiti keluargaku, maka dia menyakiti aku Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Ana harbun liman harabahum. Saya perang dengan siapa saja yang memerangi para habaib. Hati-hati Pak, ini bukan main-main. Ente perang sama Nabi berarti perang sama Allah Subhanahu wa taala.
Inti perang sama preman sehebat apa, kesempatan ada dua. Kalau nggak menang kalah. Betul? Betul? Perang sama tentara sehebat apapun, kalau nggak menang kalah. Masih ada kemungkinan menang. Tapi inti kalau perang sama Allah, ada nggak kemungkinan menang? Ada nggak kemungkinan menang? Perang ini sama Allah nih. Ada nggak kemungkinan menang? Gak bakalan. Pastikah? Pastikah? Makanya daripada kita perang sama Allah, mendingan perang sama orang-orang yang memerangi Allah, memerangi Rasulullah, memerangi keluarga Nabi besar Nabi Agung Muhammad. Wabib, kita bukan dalam masa perang. Perang tuh nggak harus pakai senjata. Sekarang tuh ada perang opini. Sekarang tuh ada perang media. Sekarang tuh ada perang ekonomi. Yang dimana hari ini semua peperangan umat Islam berada di bawah, kalah. Opini kalah. Opini yang dibangun kalah umat Islam. Berapa waktu lalu azan buat mainan umat Islam biasa-biasa aja, standar. Azan buat orang harga minyak melambung tinggi, yang minta diturunin suara toa. Bagaimana cerita tuh? Iya kan? Harga minyaknya selangit. Ini harga apa namanya? Cabai selangit. Harga ini naik, semua naik. Yang diturunin suara toa. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Tapi umat Islam, dia umat Islam imanuhum fi amplopihim, kasih bonus. Kasih bonus lah. Apalagi udah ada PKH lah, PAP lagi, udah pokoknya udah habis umat Islam. Fulus selesai, fulus sayang bi fulus. Ya. Ujung-ujungnya hancur kita, remuk kita. Karena dalam semua peperangan kita kalah. Media yang kuasain mereka. Coba antum lihat, sederhana aja, nak kasih gambaran sederhana. Ada orang Islam sholat Id. Ini anak kasih nih, juahatnya media nih. Ada orang Islam sholat Id, Idul Fitri. Ini pantasnya berita ngomongnya bagaimana nih? Oh, umat Islam berbahagia merayakan Idul Fitri. Kagak, berita nggak begitu. Apa kata berita? Umat Islam merayakan Idul Fitri, menyisakan sampah yang menggunung. Ya, itu juahatnya media tuh. Maksudnya apa? Tuh, umat Islam jorok. Tuh. Bukannya kehebatan apa namanya? Yang diceritakan di berita enggak ada. Yang diceritakan tuh mudik. Yang diceritain di mudik apa? Apakah indahnya silaturahmi, fadilah silaturahmi? Enggak ada. Macet pada mudik. Betul? Betul? Jelek lagi umat Islam. Enggak ada bagus-bagusnya, habis gitu. Sampai antum lihat saking jahatnya tuh media. Setiap kali ada koruptor ketangkep, penjahat ketangkep, pemerkosa ketangkep, pembunuh ketangkep, pencuri ketangkep. Kalau sidang semuanya pakai peci. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Biadab. Dan kita umat Islam diem baik. Coba itu mereka yang ketangkep suruh pakai topi santa kalau lagi itu. Kalau nggak ngamuk, betul? Betul? Umat Islam diem, harusnya kita bersuara. Kau dari kemarin kemana? Gak pernah pakai peci. Tiba-tiba kau jadi koruptor, kau jadi penjahat, pakai peci, biadab kau. Betul apa betul? Betul apa betul? Perempuan nipu miliaran, ketangkep pakai jilbab. La ilaha Muhammadun. Apalagi ini Pak, udah dekat 2024. Wah, itu kadrun jadi-jadian banyak Pak. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, amin. Amin. Jalannya bagaimana? Ikutin Habib, aman. Jangan nama tanya Habib. Habib namanya siapa Habib? Susah tanya Habib. Bagian coblosan lu tanya sama yang lain, siapa yang ngasih duitnya gede? Setan. Bagian coblosan tanya sama Habib. Habib siapa yang pantas ada coblos? Apa kata Habib? Kita ikut.
ikut, insya Allah aman di negeri. Betul apa betul? Betul apa betul? Di bagian coblosan siapa yang followersnya paling gede? Bagian susah, usaha hancur datang habis bagi. Anak minta doa. Standar banget tuh. Begitu modelnya. Wah, kalau udah usahanya naik lagi, boro-boro ada pagi lewat klakson, pintu tutup, bagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Ya Rabbal. Yang ketiga, ajarkan anak-anak kita hubbu qiraatil Quran. Senang baca. Habib, anak sendiri kesusahan baca Quran. Bagaimana bikin anak-anak senang baca Quran? Ya gampang lah. Ente di rumah jangan nyetelnya host musik dodol. Coba ente nggak pintar baca Quran, HP ada semua, setelin Quran, setelin maulid. Ini orang-orang kafir, Pak. Orang-orang kafir. Ini dari perut, anaknya udah ditempelin lagu-lagu orkestra, biar otaknya sehat, kata mereka. Jadi dari perut udah diajarin joget. Dari mana orang-orang kafir begitu? Nah kenapa kita nggak mau? Anak-anak kita dari kecil, dari bayi, ente nggak pintar banget baca Quran, udah mulut tak tempelin. Ya mendinglah daripada orkestra, betul. Di rumah ada alat musik, kita hidupin. Apa itu? Tipnya apa segala macam Quran. Paling nggak tiap hari ada bacaan Quran, terdengar gitu. Habib, orang-orang dulu baca Quran bisa lezat, bagaimana sih? Ya karena mereka fokus serius. Al-Quran ini sifatnya pencemburu, Pak. Al-Quran ini ada sahabat namanya Muawiyah al-Aswad radhiyallahu taala anhu. Ini beliau makfufat basar, matanya nggak melihat, tapi tiap kali buka Quran balik penglihatannya. Tiap kali tutup Quran hilang lagi penglihatannya. Buka Quran balik lagi, sampai ada suara, ya Muawiyah, anak bikin ente nggak bisa melihat bukan karena bakhil, tapi anak cemburu jika engkau melihat selain kepada aku Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita nggak ketemu nikmatnya baca Quran. Kenapa? Karena kita lebih suka baca WA daripada baca Quran. Nggak ketemu lezatnya Quran. Al-Quran ini pencemburu. Baca WA nggak boleh, boleh. Yang ngomong nggak boleh siapa? Cuman jangan 4 jam itu prototin. Qurannya mau boro-boro. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu warḍah. Sahabat Nabi Muhammad, ibadahnya banyak, sedekahnya banyak. Kalau salat 1 rakaat menghatamkan Al-Quran. Salat 1 rakaat menghatamkan Al-Quran. Kita boro-boro 1 rakaat khatam Quran. Puasa, salatnya udah banyak rakaat, boro-boro pernah khatam Quran dalam tarawih. Alah, udah ngimpi aja pokoknya. Betul apa betul? Betul apa betul? Bagaimana kelezatan Al-Quran bisa kita dapatkan kalau kita punya kelezatan-kelezatan yang lain? Sifatnya Al-Quran pencemburu, nggak bisa. Nggak bisa. Ente nggak bakalan ketemu lezatnya Al-Quran apabila ente tidak mendapatkan daripada tidak mengabaikan daripada kelezatan-kelezatan yang lain. Seorang habaib, beliau berkata, anak nggak berani baca Quran di siang hari di bulan Ramadan. Kenapa? Karena saking nikmatnya anak baca Al-Quran, orang lihat seolah-olah anak lagi makan. Saking nikmatnya. Bahkan ada satu syekh berkata, saya kalau baca Al-Quran lebih nikmat daripada keluar mani. Lebih nikmat daripada yang bininya 40. Nah kita kan nggak ketemu yang begitu. Boro-boro itu melihat perempuan belotot, lihat Quran 5 menit itu baca Quran labas tidur. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini kondisi kita hari ini. Ayo mulai hari ini yuk kita belajar. Ajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Datangkan anak-anak kita ke majelis-majelisnya para habaib. Ajak mereka kenal dengan para habaib. Lihat bagaimana akhlaknya para habaib. Ajak anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran. Apabila 3 perkara ini dihidupkan di rumah kita, yakin tidak ada satupun dari keluarga kita menjadi syagawah, orang-orang yang celaka baik di dunia atau di akhirat. Allahumma ij'alna minas syuhada. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang-orang yang beruntung, dan jangan jadikan satupun dari kami yang menjadi orang-orang yang sial baik di dunia dan di akhirat. Ya Rabbi, dengan berkat perkumpulan ini, kumpulkan kami kelak bersama baginda Habibuna wa Habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam.